Sawit di wakaf pemakaman Muslim, Kepala Desa Tebas Sungai tidak akan pidanakan masyarakatnya. Mohon maaf telah terjadi miskomunikasi. Ini penjelasan Kepala. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Yusni. Pak Yusni. Pak Yusni selaku Kepala Desa Tebas Sungai ya Pak ya? Siap ya. Pak, bisa Bapak sampaikan Pak terkait dengan pemerintah desa melakukan penanaman pohon sawit yang dikatakan masyarakat itu merupakan lahan tanah wakaf ya Pak ya? Itu pemakaman ya Pak ya? Iya. Ya, gimana itu Pak ceritanya Pak? Bapak ceritakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadiran dari media. Intinya sebagai kepala desa pada awalnya mempunyai satu inisiatif bagaimana desa ke depan mendapatkan suatu pendapatan asli desa. Jadi kita bawa ke dalam forum Musdes, karena Musdes adalah musyawarah tertinggi di desa. Namun dalam perjalanan terdapat mungkin sedikit diskomunikasi, tapi kita hargai Pak, hargai masyarakat, hargai pro ataupun yang tidak sependapat, kita hargai semuanya. Namun atas inisiatif kami bersama pada awalnya, yaitu dibawa dalam musyawarah rapat di Masjid Baitur Rahmat, tadi disepakati dalam berita acaranya, pertama mungkin dibuktikan dengan berita acara bahwa pemerintah desa untuk menerbitkan tanah desa menjadi tanah wakaf. Kami berikan berita acara dan selanjutnya desa dipersilakan untuk melaksanakan perkebunan sawit sebelum tanah tersebut dimanfaatkan untuk pemakaman Muslim. Coba teman-teman berita acara yang Pak, kalau boleh tahu proses itu dilakukan pada bulan berapa ya Pak? Muslim mungkin kurang lebih lupa mungkin ada berita acara di mungkin Pak. Berapa bulan yang lalu gitu? Tahun sebelumnya adalah tahun 2000 anggaran lupa ya. Itu dihadiri sama siapa aja Pak? Ya. Karena khusus kita dihadiri oleh Sungai Ramai Pak. Jadi kami hadir tokoh-tokoh masyarakat di 49 RT. Kami hadirkan tokoh-tokoh dari RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, elemen yang lain Pak. Pak, sebelumnya itu lahan itu memang dikuasai oleh Pak Yusni ya Pak? Lahan yang ini yang diklaim masyarakat ini merupakan wakaf pemakaman Muslim. Sebelumnya ini Pak Yusni sudah mengerjakan ya Pak? Tidak, karena perawatan kan tanah itu terlantar Pak. Karena dari masalah dari pemerintah harus untuk membuatkan surat aset desa. Nah, jadi kami terbitkanlah surat. Berarti sebelumnya ini bukan Pak Yusni yang mengerjakannya? Bukan Pak. Bukan. Berarti memang betul masyarakat yang mengerjakannya Pak? Masyarakat Pak. Masyarakat. Pak, ini Pak terkait dengan penanaman pohon sawit di lahan wakaf ini sebenarnya ide siapa sih Pak ini Pak? Jadi keputusan rapat sebenarnya Pak. Ide dari keputusan rapat. Dia itu menggunakan anggaran dari mana ya Pak? Dari dana desa terkait dengan masalah padat karya atau Pak? Anggaran dari dana desa ya Pak? Desa. Program Untuk padat karya ya Pak. Itu ada berapa ini Pak? Ada berapa pohon? kurang lebih 500 Pak. Sekitar 500 ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, itu harga per pohonnya itu berapa Pak? Harga waktu itu kayak beli, karena waktu itu harga sawit kan mahal waktu itu lagi, kayak beli waktu itu 50.000 50.000 satu pohonnya ya Pak ya. Itu usia berapa deh Pak? Usianya mungkin saya lupa apa itu ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, jenis pohon sawitnya itu jenis apa deh Pak? Jenis pohon sawit Bibitnya itu Pak, jenisnya jenis apa? bibit PKS kan? PKS. PKS ya Pak. Pak, izin Pak, kalau boleh tahu pembeliannya dari daerah mana nih Pak? Waktu itu kan oleh karena kami oleh tempat tanamnya dari apa Pak? Ada sertifikasinya kan Pak? Hah? Sertifikasi. Ada
Tidak sertifikatnya ya Pak ya? Sertifikat waktu pembelian tuh Pak. Hah? Waktu pembelian Itu ada sawit sertifikat. lokal apa sawit dari mana ya? Sawit lokal ya Pak ya? Jadi sawitnya itu memang udah ada sertifikat, terus sertifikasinya Pak? Dari ini pemilik ini bibit. Bapak udah ada sertifikatnya, dibilang dulu kan, ada pengumuman dari Pak. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Iya. berapa Pak anggaran dari dana desa nih Pak yang diprogramkan dengan padat karya ini? Nah itulah yang perlu kami persiapkan Mas itu Pak. Masih kami persiapkan, terutama untuk kami persiapkan anggaran-anggarannya berapa dan itu biaya penanamnya yang pekerjaannya itu berapa dan kami persiapkan data-datanya ya pengeluarannya berapa untuk padat karya itu. Nyampai 200 Pak? Sementara ini belum sampai Pak. Belum nyampe ya Pak. Pak, pada saat penanamannya itu menggunakan manual atau alat berat? Waktu itu kan oleh karena hutan kan masih besar jadi karena pakai alat berat Pak. Tapi melibatkan masyarakat juga yang menanam masyarakat, menanam di kali masyarakat, Jadi melibatkan masyarakat ya. masyarakat Pak. Pak, dengan kejadian ini Pak, Iya. dilakukan oleh masyarakat pencabutan pohon yang ada di tanah pemerintah desa. Jadi apakah pemerintah desa ini akan melanjutkannya Pak? Ya, Penanaman di pohon tersebut di lahan tersebut Pak? Nah, terima kasih Pak dari kepala desa kan sebagai pimpinan Pak. Kita kan tidak mau melanjutkan yang begitu Pak. Kalau memang keputusan masyarakat untuk melakukan kuburan, kita silakan. Nah, nanti masalah mungkin kita lanjutkan lah gitu Pak. Tergantung dengan keputusan ramai gitu Pak. Kalau desa tidak bisa berbuat banyak Pak kalau udah kita udah lebih ramai yang tidak setuju gitu Pak. Tidak silakan. Pak, terkait dengan ada dugaan intimidasi yang dilakukan Bapak itu bahwa akan melaporkan ke masyarakat itu bagaimana itu Pak? Itu kan laporan-laporan beliau Pak. Terus terang Pak, kalau kita kan oleh karena kita seperti itu, saya nggak pernah menyampaikan Pak. Cuma kalau kita oleh karena itu dana kalau kita berusahakan itu saksinya pasti hukum. Tapi kan pembina sebagai pembina kan harus memilih dan memilah Pak. Konsekuensi kita lebih ada gitu. Apakah dengan kejadian ini pemerintah desa akan melakukan tindakan hukum Pak kepada masyarakat? Nah, sementara ini belum seperti itu Pak. Kami sampai ini masih koordinasi dengan kecamatan sebagai pembina. Nanti kan pimpinan pilih langsung ke surat masuk ke bupati nanti ya Pak. Karena kami masih belum berbicara masalah hukum Pak. Karena kami masih batas melengkapi berapa dana yang akan kami keluarkan berdasarkan dokumen berapa anggaran yang kami keluarkan masih pelaporan seperti itu Pak. Kalau masalah hukum nanti mungkin kami sementara ini belum kami terpikir masalah itu Pak. Pak, informasinya Ya. pemerintah desa Tebas Sungai ini mempunyai ada beberapa titik lahan kebun itu di mana itu Pak? Ada mempunyai kebun sawit pemerintah desa Tebas Sungai. Yang satu Benar nggak Pak? pribadi gitu. Pemerintah desa, Punya aja Pak, dua atau punya Pak. pemerintah desa tidak mempunyai lahan sawit. Lahan saya itu buat Pak Deputi Pak. Yang satu lokasinya tidak tersentuh masyarakat, tidak di masyarakatnya. Yang di Borong, yang di satu yang di masyarakat gitu. Berarti ada ini ya Pak ya? Ada berapa ini Pak? Berapa pohon Pak yang udah ini? Yang satu tempatnya sekitar kurang lebih sedikit 100 lah gitu. 100 pohon ya Pak? Ya, kurang lebih lah. Dengan luasan lahan berapa Pak? 3 kurang lebih. Oh, 3 pohon. Pak, yang terkait asal-usul lahan itu Pak, bisa diceritakan Pak asal-usul lahan itu sampai jadi bisa diambil oleh desa dan dikelola kembali itu seperti apa Pak? Ceritakan Pak dari awal Pak asal-usul. Cerita asal-usul gitu karena pada awalnya kan begini Pak. Kami kan selalu dihimbau oleh pemerintah itu kan untuk mengamankan aset-aset desa harus diterbitkan surat-surat itu asal semua. Jadi tentunya kita berdasarkan dasar-dasar karena masyarakat untuk orang desa, untuk orang desa itu tanah wakaf. Nah, jadi bagaimana oleh karena yang lalu tidak diterbitkan surat, jadi kami sama-sama ya pada bulan ini bisa kami semua Pak Kampung harus membuat surat seperti itu. Kan sepakat awalnya kan gitu, harus diselamatkan aset desa. Semangat kebersamaan dulu pasti ya. Itu awalnya berapa hektar sih Pak? Itu tercatatnya itu? Kami tidak berbicara berapa araknya, berapa hektar yang pastinya Pak. Kami berbicara apa adanya aja. Oh. Dan kami tidak berbicara di luar konteks itu Pak. Berbicara oleh karena tanah desa itu sudah dibatasi dengan parit-parit. Iya. Tidak berbicara berapa hektar kami. Tapi belum tahu ya Pak berapa hektar ya itu ya? Yang sudah diterbitkan surat itu berdasarkan batas parit. Ya. Kami tidak berbicara berapa di luar itu Pak.
Oh, itu berapa Pak? 7 hektar lebih sebenarnya. Berapa? 3 hektar lebih. 3 hektar lebih yang sudah Ya, sudah surat. buat surat itu surat apa Pak? Dari desa atau SPT dari desa. SPT dari desa ya Pak ya? Iya. Pak, kalau boleh tahu berapa Pak kerugian yang dialami oleh pemerintah desa Pak? Sementara ini kan kami masih menghitung Pak. Ya, bekerja sama dengan explorer nanti koreksi ya. Bersama-sama nanti dengan tim berapa kerugiannya kami nggak bisa pasti Pak. Jadi ada 500 pohon ya Pak? Kurang lebih 500 Pak. 500 pohon ya? 480 lebih. Oleh karena dari sulat-sulat jadi 500 kan gitu ya. Oh, iya. Awalnya 580. Enggak, 480 lebih. Nah, karena ada yang bolong-bolong di tanah jadi cukup kali 400 gitu. 400 lah gitu. Pak, dengan adanya kejadian seperti ini ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi Bapak ada mempunyai langkah-langkah ke depannya itu seperti apa lah Pak, Bapak selaku kepala desa nih Pak? Untuk langkah sementara ini karena untuk memberikan suatu laporan-laporan lah apa yang telah kita kerjakan, nanti langkah ke depan nanti oleh karena Pak Desa nanti bisa memberikan suatu keputusan nanti kami mau dimusyawarahkan di desa nanti apa? Kapan tuh Pak? Sementara itu belum kami menganukan Pak. Sementara ini kan kami masih mengimplementasi aset yang ditanam di situ Pak. Rencana ke depan kami belum tahu Pak. Pak, dengan kejadian ini Bapak sudah mengkomunikasi dengan inspektorat? Alhamdulillah aku misalnya kebetulan tadi Sudah dikomunikasikan ya Pak dengan Ya. kejadian ini? sudah ada. Terus bagaimana Pak responnya? Ya, inspektorat. Restoran tentunya memberikan suatu langkah-langkah tentang masalah pemakaian anggaran dana desa gitu Pak. Tentunya kami kita lakukan terlepas dengan pembina nanti kita bisa PMD langsung restoran. Ada yang ingin bertanyakan masalah ada Pak? Jadi dengan kejadian ini bagaimana lah menurut Bapak ke depannya supaya antara pihak kepala desa, khususnya Bapak kan kepala desa dan masyarakat supaya ada komunikasi yang baik lah dalam hal itu. Bagaimana menurut sudut pandang Bapak, pandangan Bapak? Terutama saya diberikan suatu amanah oleh masyarakat sebagai pembina di desa. Tentunya sebagai pembina kita harus fokus posisi pembina. Walaupun nanti terjadi orang yang menolak ataupun menerima, kita terima lah supaya kepala desa nanti kita musyawarahkan. Betul. Nah, masalah itu kan kalau kita pemimpin kan tidak ada yang sempurna Pak. Betul. Kalau diskomunikasi ada yang terjadi yang hal-hal yang mungkin masih tersumbat, saya mohon maaf lah Pak ya. Iya. Karena kita naik sosialisasi mungkin tidak bisa kita sampaikan kepada setiap orang Pak. Betul. Tentunya sosialisasi. Satu poin lagi Pak, Iya. saya yang mau saya tanyakan. Apa yang harus Bapak lakukan? Ucapan apa yang harus Bapak sampaikan kepada masyarakat? Itu yang kami mau tanyakan. Pertama-tama Pak, saya di Kabupaten Desa menyampaikan mohon maaf lah yang sebesar-besarnya andai kata terdapat diskusi yang mungkin ada yang terputus. Jadi yang ke depan tentunya bagi yang tidak setuju atau usul, yang jelas itu bagian dari masyarakat saya Pak. Betul. Itu bagian dari saya Pak. Jadi kebanyakan langkah ke depan yang penting diskusi lah kita putuskan Pak. Tidak Komunikasikanlah yang baik lah Pak ya. yang lain ada kata hal-hal yang mungkin kurang Nyaman. nyaman, mungkin saya mohon maaf lah Pak karena kita Betul. itu sebagai pembina gitu lah Pak ya. Iya betul. Karena manusia tidak luput dari kesalahan Pak ya. Iya. Ada Bang? Sip. Udah lah. Oke, Oh, terima yuk, kasih yang Pak. terakhir yang mantap Pak.